kemudian pada masa dewasa ini ditambah dengan amal-amal soleh. Biasanya pada dewasa, ya, dewasa muda, ya, dan dewasa pertengahan, alhamdulillah kita masih kuat, ya, masih kuat, masih kuat, ya, sehingga kita bisa bekerja, ya, bisa bekerja. Nah, jadi kita amal soleh kita ialah bekerja, ya, bekerja, mencari sesuatu untuk kehidupan, ya, yang halal, ya, yang diterapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tolakul halali, ya, indah Allah apa? Mencari sesuatu yang halal itu adalah wajib, ya, wajib bagi seorang muslim, ya, karena seorang muslim itu, ya, tidak boleh menggantungkan dirinya pada orang lain. Oleh karena itu, ya, ilmu yang kita tuntut pada masa remaja, ya, mungkin ada yang kurang, perlu kita tambah, ya, baik itu ilmu keduniaan kita yang belum lengkap, yang kita tambah, ya, baik, ya, melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Nah, mungkin pendidikan kita ini sekarang adalah pendidikan non formal. Jadi jalan ilmu itu banyak, ya, bukan hanya di lembaga pendidikan saja, banyak, ya, saluran-saluran untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, termasuk juga dengan mendengar pengajian-pengajian seperti ini, ya. Nah, itu merupakan upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan kita, ya, tentunya untuk memperbaiki amal-amal kita, ya, baik amal-amal keduniaan, ya, maupun amal-amal keakhiratan. Jadi kehadiran kita pada saat ini, ya, merupakan satu hal yang sangat penting, ya. Kemudian setelah itu kita amal yang dapat kita lakukan, ya, adalah berpartisipasi dalam masyarakat, ya, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dalam membangun peradaban. Nah, contohnya kita membangun kampung kita ini, ya, apa yang perlu kita benahi, ya, baik itu rumah ibadah maupun sarana-sarana umum, ya. Kita tidak bisa menunggu dari pemerintah saja, ya, ada juga yang berupa inisiatif kita, ya, dengan cara bekerja sama, ya, bekerja sama. Dan ini tidak bisa kita lakukan, ya, kalau kita nanti sudah betul pada masa tua akhir, ya. Nah, masa tua akhir itu kita tidak bisa lagi untuk ikut kegiatan tersebut, ya. Biasanya kalau sudah tua, ya, tua akhir, ya, bukan muda lagi, nah, itu adalah kita akan menurun, ya, kekuatan kita ini akan menurun. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kami jadikan kamu itu pertamanya lemah. Nah, lemah adalah mulai kita lahir, ya, sampai sebelum berbaca itu katakan lemah. Kenapa? Ya, lemah, ilmu tidak ada, ya, kemudian juga sangat bergantung dengan orang lain, cari kehidupan, ya. Nah, itulah lemah. Kemudian kami jadikan kamu itu kuat. Nah, kuat dalam masa kita dewasa, ya. Nah, dalam psikologi mulai dari remaja akhir, ya, sampai kita berumur 60 tahun itu dikatakan kuat. Dan nanti akan kami jadikan kamu nanti lemah kembali. Nah, dan berubah. Nah, itu adalah perubahan, ya. Nah, perubahan. Jadi siklus kita ini, ya, dalam Al-Quran kami jadikan kamu itu pertamanya lemah, kemudian kamu itu menjadi kuat, ya. Kuat dalam artian ada kemampuan, ya, ada ilmu, ya, bisa berbuat, ya, nanti akan lemah, ya.
apa yang kita ingat pada masa sekarang ini mungkin ya pada masa-masa tua nanti tidak ingat lagi. Ya. Nah, mumpung sekarang ini masih bisa kita daya ingat kita masih ada ya. Nah, mari kita selalulah untuk menambah ya ingatan kita, hafalan-hafalan kita ya, ayat Al-Qur'an ya. Nah, ayat pendek itu perlu kita apa namanya? ulang-ulangi dan tambahkan, karena nanti kita pada masa usia apalagi sudah umur 5 tahun ya atas 40 tahun 60 tahun 70 tahun ya kalau mau banyak ya itu tidak bisa lagi melihat Al-Quran ya, tidak dengar lagi apa yang dikatakan orang, apa yang ingat dulu sudah tidak ingat lagi ya. Nah, itu katakan oleh Al-Quran tadi, dan setelah kamu itu kuat akan kami jadikan kamu lemah. Nah, itulah bedanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu ya bersifat dengan sifat yang tidak berubah-ubah. Ya, sama ya, mendengar Allah itu tidak berubah seperti kita. Ya. Tetap ya bisa mendengar ya, maha mendengar ya. Nah, kalau kita ini masa kecil dulu ya, masa bayi kita mendengar terbatas. Masa dewasa ya membuat pendengar kita normal ya. Nah, optimal. Nah, nanti pada masa akhir nanti kawan umur dan itu tak dengar lagi ya. Harus kuat-kuat ya. Nah, itulah pendengaran manusia. Penglihatan seperti itu ya. Nah, pada awalnya kita tidak bisa melihat ya, lahir, kemudian kita bisa melihat dengan jelas pada masa dewasa, dan semakin tua semakin kelihatan semakin ya. Nah, Bapak dan sekalian yang kita hormati, nah oleh karena itu masa yang kita alami sekarang ini mungkin dalam masa dewasa tua ya, atau dalam istilah hadis tadi sudah tua ya, sudah tua. Nah, sababaka qabla haromika ya, masa mudamu sebelum datang masa tua. Dan kemudian wahayataka qabla mautika. Jadi setelah tua ya, tidak ada katakan setelah tua belum tidak ya. Hidup sebelum mati. Mungkin ada orang yang sedang tua ya, mati ya. Ada orang yang masih muda juga sudah mati. Nah, jadi mati itu bukan lanjutan daripada tua. Ya, mati itu lanjutan daripada hidup. Ya. Nah, kita tidak tahu apakah ya sampai berapa umur kita ya. Akan yang pasti kita semuanya akan mati. Ya, dan kenapa kita harus persiapkan hidup sebelum mati ini? Ya, karena selagi hidup kita masih bisa meningkatkan derajat kualitas takwa kita ya, untuk meningkatkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi hidup ini ya, kita masih bisa ya untuk meningkatkan amal-amal kita, ibadah-ibadah kita ya, untuk meningkatkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Banyak walaupun sudah tua, banyak amal yang bisa kita lakukan ya. Ada amalan-amalan memang amalan yang banyak menggunakan fisik mungkin tidak kuat lagi ya, tapi amalan-amalan yang bersifat bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan. Kalau banyak amalan ya,
kita bisa membaca ulang-ulang ayat Al-Quran, ya, surah-surah Al-Quran kita ulang-ulang kata sembilan Al-Quran lagi, ya. Nah, kita bisa ulang-ulang, bisa berzikir, ya. Nah, itu untuk tambahan daripada amalan wajib, yaitu melaksanakan perintah Allah, ya, dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa tuamu sebelum mati. Kita hidupmu sebelum mati. Jadi Bapak dan sekalian yang kita hormati, jadi hidup ini secara umum, ya, baik itu yang masih muda, ya, maupun yang sudah tua, ya, kita harus selalu mempersiapkan untuk kematian. Apa itu adalah amal iman dan amal soleh tadi, ya. Nah, kalau kita sudah sampai tua, juga harus persiapkan adalah iman, amal soleh, tambah dengan amalan-amalan yang mungkin tidak banyak menggunakan tenaga lagi, tidak berzikir, baca Al-Quran, itu untuk meningkatkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Apa dan sekalian yang mati, kemudian kalau sudah meninggal dunia, nah kita sebut sebagai pasien, ya. Pasien manusia itu sampai meninggal dunia, ya. Dan meninggalnya itu adalah kita berada di alam kubur. Nah, alam kubur itu berarti kita sudah di alam akhirat, ya. Karena Nabi mengatakan innal qabri manzilun min manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah satu tempat dari tempat-tempat akhirat, ya. Nah, jadi kita ini secara dekatnya, ya, ketika kita sudah meninggal dunia, kita sudah berada dalam akhirat. Karena kubur itu adalah merupakan manzilun min manazilil akhirat. Kalau kita dalam kubur itu mendapat sesuatu keluasan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akhirat juga akan di alam akhirat nanti setelah hari kiamat kita akan bahagia, ya, akan mendapatkan keselamatan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dalam kubur kita mendapat azab Allah, ini pertanda, ya, bahwa, ya, di ujung perjalanan kita ke akhirat nanti ada azab lagi yang akan, ya. Nah, jadi dianggap akhirat pun ya, yang itu begitu. Ketika sudah dalam kubur, kita sudah dalam akhirat secara individu, ya. Nah, memang secara keseluruhan, ya, akhirat itu nanti setelah hari kiamat. Bapak dan sekalian yang kita hormati, inilah yang kami sampaikan pada ini untuk saling mengingatkan kepada kita semua pada waktu ini. Mudah-mudahan, ya, kita saling, ya, mengingat diri kita untuk mempersiapkan, ya, apa yang telah saya sampaikan tadi. Kalau yang mudah, ya, banyaklah amal soleh untuk ilmu, pengetahuan, ya. Mumpung ini masih ada yang belum dari sini, ya, tidak, ya, cari pengetahuan baik formal maupun informal. Karena ilmu adalah sarana untuk meningkatkan, ya, kesejahteraan hidup di dunia dan kesejahteraan untuk hidup di akhirat, ya. Tanpa ada pengetahuan, maka kita susah, ya, untuk menggapai, ya, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Nah, bagi yang sudah tua, terus selalu amal, ya, berpartisipasi dalam masyarakat, ya, amal individual dan amal sosial. Jika yang kami sampaikan tadi, kurang mohon maaf, Allah yang bersawab. Marilah kita hadir dengan sama-sama membaca dalam majelis. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum